diutamakan kita rekrut orang yang direct untuk produce revenue. Nah, itu sesuatu yang kita harus perhatikan juga. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kebanyakan manpower planning itu hanya berpikir mengenai apa yang ke depan, bisnis ke depan kayak gimana gitu ya. Nah, mereka lupa bahwa yang orang-orang sekarang itu berkontribusi juga terhadap overall cost, overall manpower cost. Gitu ya. Jadi nanti akan saya ceritakan juga bagaimana seorang karyawan dengan usia dengan masa kerja 10 tahun atau lebih itu sebenarnya hidden cost-nya itu hampir 150% daripada cost setahun mereka. Dari apa aja itu? Nanti kita bedah gitu ya. Oh iya ya, kalau saya punya karyawan 10 tahun, ya, saya sudah 10 tahun di perusahaan, ternyata selain gaji yang saya bayar dan tunjangan-tunjangan dan lembur apapun, itu ada potensi cost lain yang saya harus perhitungkan, ya, yang tidak kelihatan selama ini. Tapi sampai saat ini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Nah, slide ini menunjukkan begini. Teman-teman fokus di jadi ini ada perhitungan, ada contoh satu orang ini ya. Gaji pokoknya pada tahun pertama itu adalah 3.900.000. Ini gaji upah minimum di mana saya lupa gitu ya. Kemudian dengan asumsi kenaikan 5% setiap tahun, ini adalah gajinya setiap tahun. Nah, teman-teman akan lihat gaji setahun itu berapa. Biaya naker per tahun itu tahun pertama 79 juta. Ya, itu angka 79 juta itu. Tapi kalau perhatikan, dengan perhitungan 2 kali PMTK, pesangon, itu 17 juta sekian. Rasionya itu 22 sekian persen. Jadi, ingat bahwa cadangan pensiun atau pesangon itu adalah potensi cost yang tidak kita lihat sehari-hari. Yang kita lihat adalah 79 juta ini. Dari gaji karyawan sebulan 3,9, ditambah tunjangan 2 juta, dan juga kontribusi perusahaan setiap tahun berapa, dikalikan 12. Ya. Nah, ini 79 juta cost-nya setahun, 13 ya, 13 untuk gajinya ya, karena ada THR. Nah, ini kalau kita proyeksikan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya dengan asumsi kenaikan 5%, Anda lihat di tahun ke-6 itu nilai cost 1 tahun 96 juta, ya, dibandingkan dengan cadangan pensiun, kalau kita hitung dengan rumusan 2 kali PMTK itu sudah sama, 100%, 101%. Nah, cost ini artinya apa? Potensi cost satu orang ini di tahun ke-6 itu sudah double dari yang kita lihat sehari-hari, setahun. Nah, ini akan meningkat terus sejalan dengan usia masa kerja seseorang itu dalam perusahaan. Nah, maksudnya saya sharing ini adalah, look, kalau tadi kita ngomong bahwa dan merencanakan, bahkan sekarang yang saya bantu adalah 5 tahun lagi itu berapa yang pensiun, berapa dana yang kita perlukan kalau tidak mencadangkan di DPLK begitu ya, itu harus kita perhitungkan juga. Ya. Dan apakah kita akan memutuskan nanti oke, kita sebaiknya allowance pensiun dini. Ya, bisa juga begitu. Nah, ini sesuatu yang dalam mentor planning saat-saat yang krusial, yang saya tahu bahwa proses planning itu sangat painful, terutama ketika bisnis nggak bagus itu akan mungkin bisa sampai 15 versi yang kita harus supply ke finance untuk supaya mereka bisa berhitung, karena terutama kalau cabangnya banyak juga atau divisinya banyak juga, itu akan sangat sekian kompleks.
Ya, jadi that's why data itu sangat penting. Oke. Nah, sekarang mengenai proses. Waktu gimana ya, Pak? 5 menit lagi, Coach. Wow. Oke. Ternyata saya terlalu banyak ngomong. Oke. Secara proses, ini yang harus saya ingatkan. Ya, ingat ya. Kita ada event business planning ini yang menjadi dasar ketika kita membuat perencanaan dari member planning. Ya. Jadi, business planning itu adalah company exercise, aktivitas perusahaan. Jadi kita harapkan bisnis berkumpul, manajer berkumpul untuk mereka bicara masa depan. Lalu di sana ada sesuatu yang kita sebut target setting, ada growth plan, tadi ada organic, non-organic. Yang non-organic itu bisa merger, acquisitions, kemudian partnership, dan others. Atau mereka ada rencana bentuk bisnis. Nah, dari proses aktivitas ini, mereka ada yang disebut sebagai business plan. Kita harus tahu business plan itu dan HR harus terlibat di sana. Sehingga kemudian ada high level organization plan. Kira-kira, oke, kalau kita akan akuisisi ini, kita perlu organisasi apa, lalu, kalau kita mau growing di sini, kita perlu resources apa, lalu organisasinya secara high level seperti apa. Tidak perlu yang detail dan perfect dulu. Tapi ini akan ada idea. Kemudian nanti diteruskan di event yang kedua, proses yang kedua, yaitu di level divisi atau departemen. Mereka berdasarkan arahan business planning itu, mereka melakukan exercise, melakukan planning terhadap resources-nya, kemudian juga costing yang mulai dikerjakan dari sana. Nah, ini saat-saat yang krusial buat HR. Ya, ketika kita melakukan planning, hasilnya yang kita harapkan adalah bahwa kita akan punya budget, lalu kita punya detail organization chart, karena akan menjadi dasar ketika kita nanti rekrutmen, gitu ya. Kemudian movement juga, apakah ada nanti yang dimutasi, apakah ada rencana memang ada yang diganti, refreshment, termination ya, kita ganti dengan yang lebih capable, gitu ya. Ini sesuatu yang kadang-kadang conflicting juga di kita, tapi kita sebagai business partner itu kadang-kadang harus melepaskan sedikit perasaan kalau kita bicara bisnis begini ya, apakah harus ada di refreshment. Nah, yang penting lagi adalah HR harus mendapatkan kemudian yang kita sebut staff requisition form. Karena kita orang HR harus punya dasar ya, selain ini biasanya dipakai juga ISO dan lain-lain untuk sebagai dokumentasi. Tapi bahwa staff requisition form ini adalah dokumen dasar kita untuk melakukan rekrutmen. Karena di sana ada job desk-nya apa, requirement-nya apa, kemudian hal-hal khusus apa yang kita harus lihat, gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah job description. Ya, karena itu juga nanti penting ketika kita interview, kita melakukan job posting, itu jobnya apa sih orang ini nanti yang kita akan rekrut. Nah, kalau sudah punya misalnya itu staff biasa, replacement atau ya itu sesuatu yang mungkin kita punya, data bank-nya sudah ada. Tapi kalau belum, ini harus kita dapatkan ketika tahap kita berbicara dengan semua divisi dan departemen. Bagaimana mendapatkan itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kerjaannya finance dan juga HR, itu kita melakukan lebih detail lagi, naik costing, karena yang tahu gaji HR, finance akan lihat hasilnya, nanti seperti apa, lalu kemudian keluarlah yang kita sebut manpower plan, yang kita sebut komprehensif, yang sebentar lagi akan saya tunjukkan, kemudian costingnya, ya, bagaimana yang direct, indirect, kemudian yang cost variable, bonus, dan lain-lain, nanti gimana kalau itu kita budgetkan 1 bulan atau 2, dan seterusnya. Dan kemudian recruit plan-nya, strateginya gimana? Apakah in-house, apakah kita akan engage yang third party, headhunter, RPO. RPO itu recruitment process outsourcing ya, jadi kita meng-outsourcekan rekrutmen itu ke lembaga lain. Atau kita, strategi kita adalah untuk seperti nanti contohnya, tenaga kerja tertentu kita tidak akan rekrut, tapi kita akan lakukan outsourcing misalnya. Nah, itu sesuatu yang kita harus pikirkan. Baik, nah karena sudah 5 menit, saya akan switch ke Excel untuk memberikan gambaran teman-teman bagaimana sebenarnya data itu kita bisa mainkan sesuai dengan apa yang mungkin nanti diperlukan oleh bisnis, begitu ya. Saya akan sharing
Nanti jangan kaget ya kalau ini ada gajinya teman-teman semua ada di sini. Tapi percayalah ini data palsu. Oke. Nah, tadi Pak, teman-teman kelihatan ya, Excel ya. Pak siapa tadi, Direktur HR yang diminta oleh BOD untuk presentasi, ini dengan mudah setelah mereka melihat itu semua, tadi proses yang ada, itu kita bisa menghitung presentasi pertama ke Direktur adalah, oh Pak, begini, tanggal 31 Juli kita tuh punya headcount 107 dengan breakdown cost seperti ini, ya. Cost-nya adalah 17 miliar sekian overall dengan 107 karyawan ini. Lalu kemudian ada bonus dan others di sana, statutory itu adalah yang sifatnya wajib gitu ya. Ada di sana berapa, kemudian ini kita masih ada 8 orang yang harus direkrut ya, bulan Agustus sampai Desember ini, karena itu adalah replacement Pak, gitu kan. Nah, kemudian perkiraan sampai dengan akhir Desember nanti, kalau kita rekrut semuanya, itu menjadi 115 jumlah orangnya dengan cost seperti ini. Nah, cost yang saya tampilkan ini adalah yang dasar, tapi nanti kita bisa juga tambahkan cost yang sifatnya itu hidden, seperti misalnya potensi PHK, potensi pensiun, atau pensiun dini sesuai aturan perusahaan, gitu ya, itu bisa kita tampilkan juga. Kemudian tahun 2021 ini karena kita COVID, kita rekrut 1 orang saja Pak, itu di bagian sales saja. Sehingga nanti akhir tahun itu kita akan punya 116 orang dengan cost 1 tahun itu adalah 28 miliar. Ini adalah perusahaan PT Diki Indonesia, punyanya Pak Miki, dia sudah berkembang pesat sekali. Dan sudah merekrut Presiden Direktur Pak Albert Wiki namanya gitu ya. Nah, secara organisasi sesuai tadi yang sudah kita kumpulkan, ini nampaknya seperti ini. Jadi cost itu kita bisa juga langsung tunjukkan departemen mana ini yang kira-kira paling gemuk nih. Kemudian nanti dilakukan analisa, job analisa seperti Pak Sugeng sudah bicara gitu ya. Nah, secara detail itu bisa kita lihat. Coba kita lihat sales nih. Sales ini ternyata oke, 7 orang itu termasuk penambahan 1 yang tadi untuk tahun depan ya. Jadi ini jadi cost-nya memang ada 1 manajer di sana ya, namanya Pak Henry Suwarno itu dan itu punya 1 bos juga di atasnya itu namanya Pak Abdul Qadir. Lalu ada departemen toko buku, ini membawai ada sekitar berapa toko buku ini ya, di sana ya. Itu dengan cost masing-masing. Ya, kalau kita lebarkan, itu cost-nya masing-masing ada berapa gitu, itu kita lihat di sana. Nah, dengan pola seperti ini, kita bisa lihat bagaimana kita bisa mempresentasikan data yang kita punya terhadap manajemen, lalu mereka bisa mengambil keputusan. Summary ini akan masuk ke finance ya, mereka bisa lihat summary-nya ya, total ininya berapa, cost-nya berapa, lalu kalau kita mau lihat per cabang, ini tadi yang kita sebut COS itu adalah yang cost of goods sales tadi, yang masuk ke cost yang direct, kemudian GA itu adalah orang-orang admin dan support begitu ya, cost-nya itu sebenarnya kalau dilihat ini kok ini ada 66 orang nih dibandingkan orang yang direct ini nggak sehat nih company. Jadi itu bisa juga dianalisis seperti itu gitu ya. Lalu konsolidasinya ke finance itu bisa juga nanti PT Wiki Jakarta itu sekian orang, di Jogja sekian, Semarang sekian, kemudian Surabaya sekian dengan cost-nya sekian gitu. Itu akan kalau kita punya datanya itu dengan Excel yang sederhana, nggak usah yang makro-makro canggih, tapi dengan Excel sederhana pun kita bisa melakukan perhitungan ini secara menyeluruh. Nah, kemudian cepat saja, data ini dari mana? Data ini sebenarnya adalah dari list employee kita, ya, dari daftar karyawan kita. Ini data palsu ya, jangan kaget. Jadi ini ada kalau kita lihat di sini itu ada 116 karyawan. Kita lihat tadi yang saya kasih merah ini ada to be hired, kita akan rekrut, dan yang hijau ini yang tadi kita akan rekrut selama bulan Agustus sampai dengan
Desember itu ada berapa orang kita tandai di sini ya. Lalu yang kita rekrut tahun 21 itu ada 1 orang. Nah, ini semuanya itu adalah ada cost yang kita harus hitung, dan saya rekomendasikan teman-teman kalau masuk HRD tolong paling tidak punya data dasar ini gitu ya, karena ini kita akan olah apapun bisa begitu ya. Ini adalah angka yang kita pakai tadi, diambil dari sini, adalah untuk menghitung cost yang tadi saya sampaikan dalam tabel summary. Nah, ini sesuatu yang tadi ada direct cost, ada bonus variabelnya berapa, bonus others itu ada apa aja di sana. Itu sesuatu yang kita bisa hitungkan gitu ya. Kan kita sampaikan ke finance ya, dan finance akan melakukan perhitungan ini sebagai cost yang kemudian dimasukkan untuk membuat proses analisa P&L mereka ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Coach, waktunya sudah habis ya. Oke. Kalau sudah habis saya akan tutup saja, tapi saya boleh 5 menit ya? 5 menit. Silakan. Sharing, karena saya kalau enggak saya utang nanti. Saya sampaikan sedikit mengenai apa yang terjadi dengan workload analysis. Oke, nah tadi itu adalah bagaimana kita menghitung cost. Nah, sekarang kita kalau berubah topik, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya itu kalau kita bicara mengenai workload analysis itu nanti teman-teman browsing banyak sekali. Ada perhitungan sifatnya itu kuantitatif, ada yang misalnya di pabrik itu dihitung menitnya berapa, atau misalnya ada orang harus ngangkut semen itu berapa kali bolak-balik, waktu setiap bolak-balik, dan dibutuhkan resource berapa untuk mengangkut. Nah, saya mengalami waktu merger jadi di bidang rekrutmen itu ada 3 orang, saya nggak ingat, jadi saya berusaha mengingat-ingat ya. Jadi itu harus di merger dan saya harus melakukan justifikasi. Sebenarnya beban pekerjaan itu di mana dan siapa yang harus di-eliminate gitu kan? Karena kan kalau orang merger itu kemudian ada beberapa hal yang harus di-eliminate. Nah, contoh yang sederhana yang mungkin bisa teman-teman adopsikan nanti juga itu ya. Ini sangat simpel sih, tapi mungkin membantu sekali, terutama untuk ide saja bagaimana kita harus menganalisanya gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kalau saya jelaskan, ini adalah aktivitas rekrutmen. Saya harus menggabungkan dari perusahaan A, perusahaan B, digabungkan, dan mereka, ini aktivitas rekrutmen itu saya diharapkan ada standarnya adalah pengiklanan dan melakukan job boarding itu adalah 4% dari seluruh waktu yang mereka punya gitu ya. Kebanyakan kalau dilihat dari yang abu-abu itu, application screening itu perlu waktu banyak, karena itu harus membaca CV banyak kan, jadi waktunya itu 41% hampir ya, secara normalnya sebagai seorang recruiter gitu ya. Shortlisting candidate 21%, interview 11% karena sedikit yang kita panggil gitu ya. Menyangkut medical dan background check dan lain-lain. Lalu final job offer dan juga onboarding. Nah, ini adalah waktu yang diperlukan adalah 100% waktunya begitu ya. Nah, kemudian saya melakukan analisa tanpa sharing ini dulu begitu ya. Teman-teman di rekrutmen itu saya minta mereka, kamu waktunya berapa sih di setiap aktivitas itu? Lalu kita lakukan plotting di sini. Teman-teman perhatikan. Ada Amalia yang merah, ada Robert yang biru, ada Indah yang hijau, kemudian ada Waldo yang ungu, ada Marnix, dan ada Agustina nih yang abu-abu. Teman-teman lihat, si Waldo ini hanya melakukan 3 hal. Dia melakukan advertisement, kemudian application screening, dan juga interview. Demikian juga si hijau Indah, karena dia itu senior level. Dia melakukan application, shortlisting, kemudian interview, ya, dan kemudian conditional offering.
Nah, gambar ini kalau Anda tidak mendalami, mungkin tidak bicara apa-apa. Tapi looks, ketika saya lihat di sisi kanan ini, saya menjadi kaget. Ya, lihat di conditional offering. Bagaimana mungkin pekerjaan yang 11% ini dilakukan oleh 6 orang? Ya, ini adalah area yang kita harus lihat ya secara workload analysis. Ini kebanyakan bukan untuk pekerjaan ini, tapi dengan penggabungan ini nanti ada 6 orang yang handle, makanya kita harus lakukan alignment. Nah, ini sesuatu yang perangsang pemikiran kita untuk mendalami lebih jauh. Lebih lagi adalah nanti kita bisa lihat adalah apa yang kita bisa lakukan dengan si Robert ini. Kok dia ngerjain semuanya? Bener nggak dia ngerjain semuanya itu? Atau dia sebenarnya kesana kemari, nggak ada fokus. Ya, jadi Anda lihat itu, ini tuh hampir 10-20% tuh ngerjain banyak hal. Dia ngaku rajin. Oh, saya melakukan semuanya, Pak. Is that true? I don't think so, gitu kan? Nah, sehingga ini harus kita lakukan analisa untuk kemudian kita membuat alignment. Pekerjaan admin demikian memang sulit dan kadang-kadang tidak bisa diukur. Saya membaca CV, kalau di produksi udah jelas ya, tapi kalau pekerjaan yang sifatnya kita di HR itu memang harus secara kualitatif kita harus melakukan analisa. Oke? Baik, mohon maaf ini waktunya sudah tersita banyak, tapi monggo kalau misalnya ada pertanyaan Pak Faisal, silakan. Ya, terima kasih. Give applause to Coach Willy, please. Yes. Terima kasih Coach pemaparannya. Yep. Ya, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat box juga nih. Ya, kita dari chat box dulu ya Coach ya. Ya. Ini ada beberapa orang nanya, Excel di-sharing ya Coach? Jadi gini, saya akan senang sekali membantu Excel ini kalau gini, saya lebih suka begini, siapapun yang mau belajar ini, saya lebih suka teman-teman punya kasus apa, yuk saya bantu untuk saya bikinkan. Nanti chatnya ke Pak Miki ya, lewat itu. Atau misalnya 5 orang, oh saya kayaknya itu bisa saya terapkan di perusahaan saya bisa memberikan advice itu juga ke teman-teman. Dan saya share formulanya juga. Tapi untuk yang ini enggak. Gitu Pak. Oke, makasih Coach. Berarti benar-benar langsung praktek ya. Ya, lalu juga ada yang nanya nih Coach, apa perbedaan mendasar antara MPP versus budgeting selain dari sisi head count? Budgeting itu kalau kita ngomong budget itu kan overall ya. Jadi kalau ini ada aspek budgeting yang saya bicarakan ini ada menyangkut tenaga kerja. Saya tidak menyentuh aspek budgeting lain untuk operasional kayak misalnya traveling, kayak misalnya budget bisnis yang lain gitu ya, untuk kalau GA ada perbaikan itu tuh aspek budgeting yang mungkin dihandle juga oleh HR. Tapi ini adalah manpower planning yang seharusnya itu tidak hanya sekedar rencana jumlah tenaga kerja, tetapi kita harus menyeluruh, kita melihat perspektif yang manpower planning termasuk budgetingnya. Ini ada unsur budgetingnya, tapi budgeting tidak hanya ini saja. Ya. Oke. Terima kasih Coach. Itu pertanyaan dari Pak Edi Suprapto. Ya. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu-Ibu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita ingatkan di akhir sesi agar kiranya mengisi form feedback dan juga ada foto session bersama. Untuk foto session kita harapkan rekan-rekan dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk menyalakan kameranya ya. Oke. Lagi nih Coach, mungkin kita langsung buka aja pertanyaannya ya, Ibu Nela nih, ya, Ibu Nela, kita persilakan aja Coach ya langsung bertanya. Dia nanya cara membuat WLA yang tepat untuk tim back office seperti divisi IT contohnya. Untuk divisi IT. Ya.
Information technology ya. Untuk, mm-mm. Oke, WLA. Jadi begini, teman-teman bisa dengan model yang betul-betul sangat teknis dan ini ya. eh, ada beberapa formula yang bisa dilakukan. Seseorang itu melakukan apa? Kalau IT itu sifatnya adalah kadang-kadang tidak terduga pekerjaannya. Jadi akan sangat sulit sekali untuk membuat prediksi workload analysis-nya itu secara presisinya itu seperti kalau orang di pabrik. Karena motion-nya dan juga pergerakan dan juga apa namanya jenis pekerjaannya itu membutuhkan sesuatu yang sangat berbeda. Ya, bukan yang repetitif, yang manual, tapi kadang-kadang troubleshooting pun kadang-kadang juga waktunya memang harus betul-betul lama sekali gitu. Itu area yang saya apa namanya akui itu sulit sekali membuat tipe-tipe pekerjaan seperti itu. Bahkan kalau kita bicara soal tadi pendekatan untuk rekruter tadi itu pun juga meskipun juga bisa terprediksi kalau kita ngomong interview itu secara mekanistik kita bisa tentukan 1 jam misalnya, tapi dalam banyak hal itu ada yang mungkin hanya setengah jam, ada yang mungkin 1,5 jam. Jadi betul kalau di IT, mohon maaf saya tidak punya formulanya, jadi saya tidak menjawab langsung untuk itu, karena itu menyangkut pekerjaan yang tidak terprediksi secara apa di awal begitu, Pak. Oke, ya, terima kasih Coach. Nah, ini ada yang tunjuk tangan, mungkin bisa langsung Ibu atau Ibu Eni Haryanto, kita persilakan dulu. Ya, terima kasih Pak. Coach mau tanya, kalau terkait dengan yang IT tadi, Benar. ya, di tempat saya untuk IT, dia sudah punya formulasi untuk SLA atau Service Level Agreement untuk setiap kegiatan yang dilakukan, termasuk troubleshoot. Misalnya dia troubleshoot hanya hardware saja, maka dia sudah targetkan bahwa SLA-nya adalah sekian menit atau sekian jam. Begitu juga dengan software. Artinya dia sudah punya perhitungan setiap SLA-nya. Itu bisa dihitung nggak, Coach, untuk WLA-nya? Terima kasih. Ya, SLA itu kan sebenarnya untuk membuat segala sesuatu itu komitmen sebenarnya. SLA itu berasal dari kalau kita services company begitu ya, standar service level agreement gitu. Itu digunakan untuk bahwa seseorang itu kalau melewati SLA berarti something wrong. Tapi itu tidak menghilangkan sesuatu yang apa sifatnya itu kecelakaan yang saya membawahi IT Bu 2 tahun terakhir, dan itu memang ada hal tertentu yang mungkin secara SLA itu hanya butuh 2 jam. Tapi ketika apa namanya helpdesk-nya itu diterjunkan ke lapangan, ya itu ternyata merembet kemana-mana dan bahkan harus menginap sampai hari berikutnya. Nah, SLA bisa dilakukan sebagai teori patokan untuk membuat WLA bisa. Tapi pekerjaan itu memang tidak. Kadang-kadang debatnya itu adalah, Pak, ya itu kan SLA, tapi kadang-kadang kan di lapangan nggak bisa begitu ya. Nah, itu sesuatu yang kita harus pikirkan juga. Jadi saya tadi sebut tidak mudah itu karena memang ada banyak hal yang kadang-kadang tidak terduga. Tapi kalau mau digunakan SLA ya monggo, tidak apa-apa. Itu bisa menjadi acuan gitu. Atau mungkin teman-teman di sana yang membawa IT juga, Pak Hidayat mungkin, logonya Apple soalnya. Mungkin di IT. Silakan. Belum Pak. Dilanjut silakan Pak. Ada pertanyaan lagi? Iya Coach, ada yang tunjuk tangan ini, raise hand. Ibu Royesti Elfrida Lubis. Silakan Bu. Ya, sore semua. Gini Coach, saya mau nanya, untuk
karyawan yang sudah tidak produktif lagi. Nah, strategi kita sebagai SDM untuk mereka seperti apa? Karena kan manpower itu hitungannya kan juga masuk ya kalau untuk orang-orang yang tidak produktif. Kemudian coach untuk ini kan tengah pandemi ini kita tidak bisa prediksi nih, sementara bisnis di perusahaan kita itu adalah sangat kena nih dampaknya untuk pandemi ini. Jadi kita kayak karyawan itu bisa dibilang hitungannya nggak bekerja dengan adanya pandemi ini. Tapi kalau sewaktu-waktu nanti pandemi ini selesai, kalau kita rencana kan melakukan pengurangan pegawai, tapi sewaktu-waktu nanti pandemi ini selesai, kita tetap akan membutuhkan pegawai itu bekerja. Nah, untuk kita strateginya sebagai SDM itu bagaimana, Coach? Oke. Saya jawab langsung ya. Ya, boleh. Nah, nanti sebentar ya, keburu nanti lupa. Rambut saya udah putih, kadang-kadang lupa pertanyaan gitu ya. Pertama mengenai orang yang tidak produktif lagi. Saya termasuk aliran yang harus to the point. Jadi kadang-kadang di HR itu kita harus berpikir lebih ke betul kita punya rasa kemanusiaan, iya, tapi kita pemangku tugas dan tanggung jawab. Jadi ketika ada orang yang sudah tidak produktif lagi, pendekatan yang mungkin saya sarankan dilakukan adalah terus terang di awal. Jadi looks maumu apa, gitu kan? Karena ini sesuatu entah itu problematik atau karena kesehatan, yuk kita bicara. Mana yang baik untuk kamu dan baik untuk kita, company, gitu ya. Lalu dilakukan solusi, apakah dengan pensiun dini, apakah kemudian dengan dipindahkan ke yang mungkin mendukung situasi mereka, gitu ya. Dan itu lebih fair karena orang akan jelas, gitu ya, dibandingkan dengan kalau di dragging gitu ya, sesuatu yang dibiarkan dan dipojokkan lama-lama dan yang tetap makan gaji buta begitu nggak baik juga dari sisi company itu menjadi cost yang besar juga. Mungkin di beberapa perusahaan memang ada policy seperti itu ya, tidak baik untuk melakukan PHK. Tapi straightforward kalau menurut saya, kita itu kan hubungannya itu adalah hubungan yang dasarnya agreement. Yuk kita agree. Itu aja sebenarnya dasarnya. Yuk kita agree bagaimana kondisi begini, yuk kita salaman. Kalau itu bisa disepakati, ya kita lakukan. Gitu ya. Nah, itu kan persuasif ya, tentu saja saya tidak lalu hari ngomong terus kemudian hari ini selesai, enggak. Tapi kan harus ada pendekatan, harus ada, yuk kita sebaiknya gimana. Itu harus diomongkan. Yang kedua adalah, apa tadi lupa kan? Apa Pak? Yang kedua tadi, kalau misalkan kita melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pegawai yang berhubungan bisnis di tengah pandemi ini, tapi kemudian pandemi nanti normal, kita butuh lagi mereka gitu. Saran saya begini, tadi kemarin di perusahaan yang itu ada yang sifatnya mereka PKWT atau PKWTT gitu ya. Sekarang kan mereka kesepakatan, oke, gajinya 30% atau 50% itu oke. Atau ya udahlah terpaksa dilepas begitu ya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan tergantung kondisi perusahaannya. Ya, bahwa perusahaan itu bahwa nanti kalau pandemi selesai akan up seperti hotel misalnya. Jadi itu pasti nanti volumenya akan naik lagi dan resources diperlukan banyak. Salah satu yang saran saya adalah bahwa ketika melakukan off, itu adalah PHK yang sifatnya itu, kalau kita punya uang dan sepakat untuk PHK, silakan. Tapi ada surat lain yang kita terbitkan, bahwa kita berintensi, ya, seperti hanya kalau kita misalnya kontrak selesai, kemarin kasusnya ya, kontrak selesai dan dia nggak diperpanjang lagi, dan kebetulan ini pandemi. Oke, selesai ya, kita selesai. Tapi kita terbitkan surat, saya nggak memperpanjang kamu lagi, tapi company punya intensi untuk merekrut kamu lagi untuk nanti kalau pandemi selesai. Dengan dikasih insentif, kamu akan mendapatkan misalnya joining bonus 1 bulan gaji misalnya. Itu sesuatu yang bisa mengikat. Artinya apa? Oh, saya nanti akan join dengan perusahaan ini dan saya akan mendapatkan satu paling nggak sudah ada kebayang itu untuk ke sana. Dan ini bukan hal mudah dan teman-teman harus hati-hati menghitungnya juga ya. Karena begitu hotel naik, itu kan semua tenaga kerja diperlukan. Gitu. Jadi itu kita harus pikirkan sampai ke level itu juga strateginya. Gitu. Begitu ya Bu. Yang ketiga? Satu lagi Pak, ini kalau manpower
template manpower yang idealnya itu kalau kita memulai bisnis baru. Jadi rencana perusahaan itu akan membuka anak-anak perusahaan. Nah, manpower idealnya itu seperti apa untuk memulai itu gitu. Jadi pertama kali, kalau kita ngomong template ya Bu, apa yang saya sharingkan template pertama yang detail itu, tanpa teman-teman harus punya apalah software apa atau apa. Excel aja sederhana. Ibu harus punya daftar karyawan sekarang lengkap dengan gajinya, lengkap dengan apa. Kemudian nanti itu kalau ada anak perusahaan baru, tinggal ditambahkan coding perusahaan baru, rencananya berapa, lakukan proses yang sama, formulanya sama, apalagi kalau polisinya sama. Sehingga dari situ kan bisa ketahuan nih. Dari yang existing sekarang kita bisa, entah Ibu pakai apa namanya, apalah Excel yang secara teknis Ibu bisa. Itu nanti perusahaan yang baru berapa, itu costingnya berapa, dan nanti tahun pertama, tahun kedua berapa, itu bisa perhitungkan begitu. Jadi saran saya pertama kali, apapun makannya, minumnya sama. Jadi bukan iklannya. Jadi template itu sangat general dan sangat diperlukan untuk semua orang HR. Mau diolah apapun bisa. Dan, oh ya tambahan, bisnis baru itu selalu harus dimulai dengan rencana bisnisnya apa, kemudian orang-orang bisnis harus bisa mengartikulasikan, oke, saya mau, misalnya mau buka apa Bu, restoran, oke, saya mau buka cabang restoran untuk makanan khusus, makanan Jepang, sehingga saya butuh sekian, chefnya sekian, lalu secara struktur begini, ini report kemana, itu harus tergambar. Nah, Ibu sebagai orang HRD kemudian menerjemahkan itu, kemudian secara posting. Oke, sesuai report ini ya, survei untuk chef dengan level ini, restoran Jepang itu kira-kira midpoint-nya sekian. Saya akan pakai midpoint ini untuk costing. Perkara nanti kalau di hire itu lebih tinggi atau lebih rendah, doesn't matter, tapi costingnya itu saya gunakan midpoint market atau midpoint data yang saya punya. Berarti minimal punya data itunya ya Coach ya? Benar sekali. Data. Nah, kalau ini coba satu lagi. Di perusahaan kita itu, apakah ideal kita menghitung manpower berdasarkan Excel tadi aja dengan keadaan existing kita saat ini tanpa memperhitungkan WLA-nya? Karena kondisinya gini, di perusahaan kita itu udah lama berdiri, tapi perhitungan manpower-nya itu ideal tuh berapa sih sebenarnya dengan pekerjaan ini tuh belum ada gitu, Coach. Nah, kita dari SDM mau menghitung manpower-nya, tapi kita nggak punya dasar WLA-nya gitu. Itu ideal nggak, Coach? Kita cuma punya berdasarkan datanya aja. No. Bu, gini. Yang ngerti pekerjaan itu siapa sih? Yang punya bisnis, departemen head-nya, manajer itu. Jadi, kadang-kadang kita mix ya, oh ini urusannya HR, ntar dulu kalau saya ya. Jadi kalau itu menyangkut orang-orang mereka yang tahu persis pekerjaannya, dan ya kita tahu sih, tapi sesuatu yang mereka tugaskan adalah yang namanya managing departemen itu, dia harus managing itu. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita duduk dengan semua manajer, melakukan WLA. Kalau rekrutmen tadi kebetulan saya sebagai manajernya ya itu saya yang melakukan. Tapi mereka harus lakukan. Look, kamu tuh punya orang produksi sekian, kamu tuh ditargetkan sekian. Setiap orang itu apa sih yang mereka kerjakan? Nggak usah pakai yang tadi template yang macam-macam. Dengan ini aja, dengan yang roughly aja. Kalau mau detail itu percayalah nanti konsultan pun nanti juga akan bikin yang aneh-aneh gitu ya. Maaf ya, saya bukan menyudutkan konsultan, saya juga konsultan. Tapi itu sesuatu yang secara common sense aja. Kalau costingmu itu sekian, kamu harus memproduksi sekian, mampu nggak sih itu pertama. Kalau nggak mampu, otomatis harus potong. Kamu nggak boleh punya cost segede ini. Entah motong gajinya, entah motong orangnya, ngurangi orangnya. Persoalannya kalau dikurangin orang, aku nggak bisa memproduksi sekian. Itu nanti jadi omongan lagi. Aku ini sudah orangnya udah harus pas dan harus memproduksikan, tapi cost-nya gede banget. Biarkan orang departemen ngomong sama finance, aku nggak bisa nurunin cost ini gede banget. Harga jualnya tolong dinaikin. Nah itu kan hubungan yang terus bolak-balik begitu ya.
Nah, sehingga ketika kita di business manager, kita harus menemukan isunya ini ya. Apakah ini isu mengenai overload, apakah isu mengenai oversupply tenaga kerja, ataukah ini isu cost. Nah, WLA itu adalah hanya tools ya, WLA itu bukan segalanya, hanya tools untuk menentukan apakah load-nya orang ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan untuk produksi ini. Itu pekerjaannya, itu bukan hanya kita, bukan hanya HR ya, itu departemen harus melakukan analisis dan diminta untuk presentasi kalau perlu. Lu mau tetap ini ya, maaf saya pakai lu gue. Kamu mau tetap ini ya, produksi dengan sekian orang ya, coba kosmu berapa? Mampu nggak kamu? Jadi dengan orang finance review seperti itu. Nah, kita membantu mereka untuk benar-benar, kita kayak coach gitu ya, kita kan bertanya terus, bener nggak Pak, begini mampu nggak? Coba kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Nah, itu tugas kita. Sambil menyediakan tools. Oh, kalau ini, kalau mau dianalisa secara saintifik, yang gandenglah konsultan untuk melakukan monitoring dan pengukuran secara akurat gitu ya. Kalau misalnya Anda punya 6, saya betul yang dipakai konsultan itu, misalnya punya 250 motor harus diproduksi dan setiap motor itu harus butuh sekian orang, sekian, itu kan matematis bisa dihitung. Gitu. Jadi WLA itu hanya sekedar alat untuk bagaimana kita make decision to business. Dan juga apakah itu betul-betul mencerminkan tenaga kerja yang dibutuhkan sebelum kita bicara soal cost justru. Setelah WLA-nya itu benar-benar oke, baru kita ngomong costing, mampu nggak segini untuk costing produksi dan bisa dijual nggak? Itu yang harus dibicarakan lebih lanjut. Sehingga memang September ini saat-saat ideal untuk kita mulai bicara. Kita minta planning mereka apa, dan itu biasanya harusnya diinitiate oleh bisnis. Ini waktu bulan Maret saya bicara mengenai 9 bulan menuju new normal ya. Ini adalah saat-saat yang kita harus hitung. Nggak tahu sekarang perusahaan-perusahaan gimana. Tapi yang saya bantu, sekarang ini mereka sudah hitung. Gitu? Halo, Pak. Makasih. Halo, Pak. Halo, selamat sore, Pak. Ya, dari? Pak, idealnya, saya mau tanya, Pak. Idealnya itu untuk MPP, bukan, untuk manpower cost itu idealnya berapa sih dari seluruh cost anggaran? Jadi untuk ngeplot anggaran pada manpower gitu, kira-kira berapa ya idealnya? Berapa persen dari seluruh anggaran? Aku jawab dan yang kedua, ini sayang sekali ya waktunya sangat terbatas. Seandainya bisa itu tadi tabel-tabelnya tadi dikasih teknisnya, mungkin baiknya itu ada batch yang kedua ya Pak ya, MPP yang kedua, terus nanti dijelasin teknis-teknis pengisiannya. Karena itu saya pikir tadi saya lihat ini kerjaan orang finance apa orang HRD, HR? Oh, no. Finance? Itu HR loh, Pak Dewi. Itu finance banget itu. Nah, mungkin ada baiknya tuh teknisnya, gimana diskusinya dengan finance itu seperti itu. Ada baiknya tuh diadakan MPP batch 2 ya. Oke, seperti itu Pak, makasih. Itu feedbacknya ke Pak Miki ya. Oke. Yang pertama ada idealnya angka berapa itu tergantung industri, masih ada 6%, 10%, atau berapa persen, itu rasio itu memang tergantung industrinya seperti apa. Karena labor kayak di plantation itu berbeda sekali dengan misalnya di IT. Gitu ya. Jadi tapi kalau sudah di atas 20% itu udah gila. Nggak bisa seperti itu. Ya karena ada cost yang lain kan. Kalau industri yang besar dan harus butuh misalnya overhead yang lebih besar lagi, itu mempengaruhi struktur cost yang di atas. Dan juga pembagian antara direct sama indirect cost tadi. Labor direct sama indirect itu kan jatuhnya di level yang berbeda. Jadi tiap perusahaan mungkin akan berbeda-beda sekali gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau ada kesempatan waktunya, ini sudah lewat ya. Mungkin di sesi kedua nanti saya sajikan seberapa idealnya sih company dengan
services, ya, tipenya services atau company yang sifatnya production, itu komponen kas yang ideal gitu ya, dan berdasarkan pengalaman yang ada gitu. Gitu ya Pak. Jadi tolong dijaga di level, kalau saya ngomong asal ngomong 10% gitu, itu sesuatu yang kita bisa lihat. Pak Faisal? Ya, terima kasih. Ya, ini topiknya sangat-sangat menarik ya, dan bisa peserta juga banyak yang cukup berkesan dengan topik ini. Ya, oke, kita sedikit lagi Coach ya. Mungkin kita sampai jam berapa nih Coach? Sampai jam terakhir. Sampai jam itu kali ya. Jam 5 ya, jam 5 ya. Jam 5 kita selesaikan. Kalau bisa jam 5 ada sesuatu, jadi mungkin 10 menit sebelum jam 5 boleh ya, supaya saya bisa. Oke, boleh. Ya. Yes. Mungkin satu pertanyaan lagi Coach ya. Ini yang dari kolom chat banyak sudah bertanya, mungkin bisa langsung satu pertanyaan lagi ya. Ya Coach, karena jam 4.45 mungkin kita harus selesai Coach, ada urusan kembali. Ya, satu pertanyaan lagi Coach ya, yang pamungkas kali ya. Silakan yang mau bertanya, tadi yang raise hand, Hendra Huang. Ya, salam kenal. Saya Hendra ya dari Medan. Horas ya Pak, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini, saya mau nanya, kalau dari sisi proses WLA-nya, itu untuk karyawan misalnya 500 sampai 1.000 orang, itu estimasinya berapa lama? Satu. Kedua, nah terkait dengan proses itu, kira-kira ingin tahu nih sedikit bocoran budgetnya berapa ya. Nah, di awal saja kita mau infoin bahwa sebenarnya organisasi yang ada sekarang sudah berjalan seperti biasa as is, ya. Jadi sebenarnya we want to dive in, sebenarnya lebih bisa dioptimize lagi nggak organisasi ini. Nah, salah satu pendekatannya itu Coach ya, kita seperti bela juga gitu. Monggo Coach, thank you. Pak Kurnia, yang terakhir tadi apa ke intervensi suara lain? Pak Faisal bisa bantu ya? Terakhir tadi apa ya? Iya, maaf rekan-rekan, mohon mikrofonnya di-mute dulu sebentar. Ya, kita juga kena distract ini. Oke. Yes. Nggak apa-apa, saya coba jawab. Jadi, oke Pak, kalau 500 karyawan itu jumlah yang sangat besar. Itu karyawan tapi bukan posisi ya. Jadi saya harapkan posisinya tidak sampai 500 ya. Jadi katakanlah itu pabrik, mungkin hanya ada 4 tipe macam pekerjaan atau 5 tipe pekerjaan begitu ya. Nah itu assessment bisa dilakukan secara tergantung metodenya nanti pakai apa. Di market itu, di pasar itu banyak sekali Pak yang kita bisa pilih. Dan pendekatannya apa yang kita pilih. Saya harapkan Bapak kalau tidak punya gini, Bapak bisa kirim stafnya untuk belajar itu di lembaga-lembaga yang memang khusus mengenai industri tertentu, mengenai workload analysis ini, silakan. Tapi biasanya satu tipe pekerjaan itu kan kurang lebih sama ya. Kalau kita tadi bicara soal rekrutmen kan pekerjaannya kurang lebih seperti itu. Nah itu bisa dianalisa kira-kira butuh waktu berapa lama sih. Lalu terutama dengan kaitannya dengan apa yang sudah sekarang dan perusahaan. Nah ini saya appreciate sekali Pak. Apa yang ada di perusahaan sekali itu belum tentu, bahkan ketika itu profit ya, itu belum tentu itu optimal. Atau belum tentu itu sesuatu yang kondisi, oke saya produksi sekian unit tiap, saya pakai produksi terus nih. Jadi saya produksi 10 unit tiap bulan itu dengan tenaga kerja 5 ini sudah sangat ideal. Belum tentu. Karena mungkin ada bagian-bagian tertentu yang Bapak sendiri sebenarnya yang bisa amati dengan bantuan tools tadi, itu apa sebenarnya yang bagian mana yang sebenarnya itu masih ada gap, atau bagian mana yang sebenarnya over resources begitu. Nah, seperti tadi yang saya pakai, yang sangat sederhana yang saya berikan contoh adalah, bagaimana mungkin itu pekerjaan yang tadi offering itu dilakukan oleh 6 orang, gitu kan. Nah, itu kan nggak make sense. Itu tanda awal loh Pak, belum kita kemudian ngomongin orang per orang. Oh ternyata kemudian dilakukan ini itu tidak full seperti yang kita bayangkan, tetapi dia hanya melakukan ini sebenarnya, dia
dia waktu assess pribadi mungkin tidak match gitu. Nah, metodenya itu memang kalau Bapak kan waktunya nggak ada nih, orang bilang konsultan itu melakukan interview secara detail. Dan berdasarkan tools yang mereka miliki, mereka akan melakukan perhitungan bahwa ini sebenarnya orang ini itu terlalu overload atau underload, itu ada metodenya begitu. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu kalau pekerjaannya banyak, Pak. Karena harus ketemu orangnya, mengamati, observasi langsung begitu ya. Sehingga kadang kalau itu tidak mungkin dilakukan secara mekanikal dan kuantitatif begitu, yang kita lakukan adalah ya sudah seperti pekerjaan admin. Tadi ada pekerjaan tanya admin kan, pekerjaan admin itu sulit sekali untuk diamati karena kadang-kadang tidak pasti. Saya sebagai IR gitu ya, misalnya kalau ada orang curhat itu bisa lama sekali kalau kita tidak batasin gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak mungkin kamu 1 jam ya. Misalnya gitu mungkin, tapi kalau kondisinya sulit dan harus diselesaikan diskusi kan harus panjang sekali juga. Jadi Pak, saran saya biaya dan lain-lain saya tidak tahu, tapi sebaiknya Bapak memang betul sekali kalau kondisinya sekarang memang sebenarnya kelihatannya oke, tapi belum tentu oke. Ada baiknya Bapak kontak konsultan yang khusus menangani itu atau mengirimkan staf Bapak untuk belajar. Tapi yang pertama tadi lebih cepat untuk melakukan itu. Oke, terima kasih Coach. Ya, Terima kita kasih rasa banyak. waktu sudah mendekati pukul 5 sore nih. Ya, banyak sekali dan saya bacakan sedikit pesan dari host. Untuk teman-teman yang berminat bisa kita gabung dari host Pak Miki. Ya, kita bentuk grup nanti ya. Seperti itu Coach. Oke. Kita rasa kita cukupin dulu Coach ya. Yep. Oke, kayaknya saatnya untuk foto session. Foto session sebelum kita akhiri. Jadi yang kita perlu garis bawahi sedikit, kita saat pandemi ini merekrut manpower itu yang bisa kita dasari yang dapat memproduce revenue. Itu Coach ya. Dan banyak hal-hal yang harus indikator yang dilihat pada saat perhitungan untuk masa pensiun. Kita rasa demikian ya Coach ya. Untuk rekan-rekan boleh kita mohonkan untuk menyalakan kamera dan untuk foto session. Terima kasih untuk kehadirannya. Boleh kita foto session dulu ya. Oke. Yang moto siapa nih Coach? Yang penting dibuka videonya teman-teman. Ya, kita harapkan untuk rekan-rekan bisa menyalakan kameranya sesaat. Ya, kita mulai dari halaman 1. Slide 1 ya, layar 1. Oke, bisa senyum sedikit. Oke. Slide kedua. Kita belum tahu nih kita ada di mana. Oke, untuk layar ketiga. Ya, pertahankan senyumnya sebentar. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kita give a applause to Coach Didi. Okay. Terima kasih banyak. Saya minta izin untuk keluar ya. Terima kasih banyak. Boleh silakan Pak. Ya. Untuk rekan-rekan terima kasih untuk partisipasinya di acara kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan di acara kita. Sampai ketemu di acara berikutnya. Salam dari Coach Didi, host Pak Miki, dan saya as moderator Muhammad Faisal Lubis. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.